Ngobras, ngobrol tentang sastra. Nah, seperti biasa hari ini kita akan membedah novel. Dan pada hari ini saya ditemani oleh Kamelda. Halo Kamelda, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, melalui bedah novel ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca teman-teman untuk membaca novel atau karya sastra lainnya, dan diharapkan teman-teman juga dapat termotivasi dari kisah yang ada di novel ini. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi kita perkenalan dulu ya, Kamelda. Boleh silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Melda Lestari. Saya dari Universitas Pamulang. Saat ini saya sedang semester 8. Lagi skripsi ya, Kak? Ya, lagi ngurusin skripsi. Saya tinggalnya di daerah Kademangan atau Setu Tangsel ya. Terus dulu saya waktu SD-nya itu saya di MI Kademangan juga, sekolahnya agama. Nah, pas MTS, SMP-nya di MTS Anasihin di Kademangan juga. Terus saya SMA-nya di Man Serpong yang sekarang jadi Man 1 Tangsel. Terus alasan Kamelda masuk sastra itu kenapa? Alasan aku masuk sastra karena dari kecil cita-citanya pengen jadi guru. Jadi mikirnya tuh karena dulu pernah kuliah juga, cuman gagal kan. Pas tahun 2004 itu pernah kuliah tapi gagal, dan tahun 2021 mencoba lagi dari nol kan. Akhirnya masuk Unpam, cuman karena umurnya udah tua, jadi mikirnya ambil sastra Indonesia aja lah yang gampang, nggak banyak matematikanya, nggak ini. Saya pikir gampang gitu sastra Indonesia. Saya pikir sama seperti bahasa Indonesia. Awalnya seperti itu. Tapi ternyata lumayan. Lumayan apa? Lumayan susah gitu. Lumayan mendalam. Mendalam ya. Lumayan mendalam. Terus ya, tapi sekarang kan saya jadi guru. Alhamdulillah sebelum S1 udah diterima jadi guru di SMP Alheria dan SMK Anasihin. Ya alhamdulillah ilmunya kepake. Iya. Saya juga buka bimbel juga, jadi jurusan sastra ini menurut saya sih ini banget udah nyatu banget gitu, membantu banget di bidang kayak kita cara mengajar. Emang sih bukan pendidikan ya jurusan sastra, tapi alhamdulillah ilmunya bisa dipakai. Gitu. Hari ini Kamelda bawa novel apa yang mau buat dibedah? Novel ini yang lagi viral, novel Kimchi Confession karya Safira Putri. Boleh ceritain nggak gimana sih sinopsisnya gitu? Novel ini menceritakan tentang Safira Putri, itu seorang pelajar dari Indonesia yang benar-benar gigih, benar-benar ingin maju. Akhirnya dia itu umur 15 tahun pengen dapat beasiswa ke luar negeri SMA-nya. Pertama dia mencoba lagi untuk tes beasiswa untuk luar negeri, gagal. Terus mencoba lagi, akhirnya karena lama menunggunya, ceritanya si Vira ini dia masuk dulu ke SMA di Jakarta, kalau nggak salah ya, di Jakarta kan. Jadi dia tuh sambil menunggu, dia pikir dapat apa enggak nih beasiswanya. Terus sambil menunggu pas dia udah masuk SMA lain di Indonesia itu, akhirnya datanglah dari email kan pemberitahuan dia dapat tuh beasiswa di Korea, SMA-nya. Kebetulan kakaknya Safira juga udah sekolah di SMA itu juga. Jadi dia pas dia masuk di Korea itu dia kelas 1, kakaknya udah kelas 3, udah mau lulus kan. Sebenarnya seperti itu. Terus di Safira ini di situ tuh benar-benar dari nol, dia nggak bisa bahasa Korea. Terus dia tuh di situ menghadapi beradaptasi. Dia menghadapi berbagai macam, pertama bahasa, terus yang kedua budaya. Terus dia juga suka ditanya-tanya tuh sama namanya orang Korea kan, orang Muslim kan, masih awam banget. Iya, jadi dia bingung ini kenapa Safira kok pakai kerudung kan gitu ya. Terus dia nanya
teman-temannya pada kayak dikucilkan atau gimana gitu ya, katanya kamu pakai kerudung kamu botak ya, pada disangka kayak gitu kan. Terus ada juga yang bilang kamu cantik kan nggak pakai kerudung tahu ya, jadi hatinya mungkin apa Goyah ya. ya, jadi dia melawan itu tuh. Terus dia tuh dari keluarga yang pas-pasan juga kan, bukan orang kaya si Safira Putri ini, tapi dukungan keluarga, terus tekad dia, kerja keras dia, akhirnya dia bisa berhasil kan, kayak gitu ceritanya. Terus akhirnya dia sekarang juga di Korea juga kan ininya, apa kuliahnya di situ juga. Ngomong-ngomong, Safira ini yang ikut COC itu ya Kak? Champion. Iya betul, iya. Dia kan kakaknya Safira ini kan menikah sama yang itunya Rongguru, apa pendirinya Rongguru. Iya, maksudnya dia kan ikut Champions itu ya. Dia yang Clash of Champions. Iya, iya emang itu. Jadi dia kemarin kan dia menulis ini berdasarkan kisah nyata dia juga. Kisah nyata juga. Jadi bagus juga sih kalau menurut saya sih, bukunya bagus banget ya untuk memotivasi khususnya perempuan sih ya. Jadi jangan, biasanya kan perempuan itu kan suka bilang ngapain sekolah tinggi-tinggi, ngapain kuliah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya di dapur, disembur di dapur. Mikirnya begitu kan, tapi dia udah berarti dobrak lah anggapan seperti itu ya. Stereotip seperti itu dia bisa melawan seperti itu. Jadi kan kalau menurut saya sih melihat buku ini bagus banget sih. Oh, dampaknya sendiri buat Kamelda apa nih buku ini? Dampaknya sendiri ya, buku ini tuh bisa meningkatkan motivasi. Dia ngasih tahu cara strategi belajar di sini, tips-tips belajar, terus kayak apa namanya, kayak semangat gitu ya. Jadi perjuangannya tuh banyak gitu ya. Ada Kamelda dulu nggak sih quotes dari buku ini gitu? Quotes dari buku ini ada sih. Nah ini quotesnya ini. Kami tidak bisa ninggalin kalian warisan atau harta, tapi yang bisa kami lakukan adalah ninggalin kalian bekal berupa pendidikan. Gunakan bekal itu untuk mencari kesuksesan kalian sendiri di masa depan. Jadi saya salut banget sama orang tuanya si Safira. Dia tuh bukan materi yang dikejar, tapi ilmu. Karena ilmu itu kan kalau seandainya orang tua memberikan materi pasti kan akan habis kan. Tapi kalau dia memberikan ilmu, dia bisa mempergunakannya, insya Allah juga bisa jadi ilmu yang bermanfaat kan. Jadi pikiran orang tuanya tuh benar-benar tentang ilmu. Ilmu itu pasti mengalir terus ya. Mengalir terus. Terus ya kalau materi dikasih misalnya 100 juta dimodalin misalnya anaknya, pasti dalam beberapa tahun kemudian bisa habis. Kalau nggak bisa mengendalikan habis kan. Tapi kalau ilmu dia mau di mana aja, mau tinggal di mana aja, pasti dia bakal bisa lah, kayak ubi, kayak apa sih namanya istilahnya, yang dilempar dimanapun bisa hidup. Berarti kayak singkong, batang singkong dilempar dimanapun dia bisa hidup kan. Berarti seperti itu. Bagus juga sih kalau menurut aku sih, kata-kata orang tuanya, dukungan orang tuanya, dia benar-benar didikannya bagus. Dukungan orang tua itu juga penting ya. Iya, penting banget sih. Kalau rate-nya nih dari 1 sampai 10 buat buku ini berapa sih? Terus alasannya kenapa? Rate-nya kayaknya 9 ya. 9. Buku ini bagus banget. Apalagi buat anak-anak Gen Z yang kadang-kadang kan suka males ya belajar ya. Jadi ini motivasi banget kalau menurut saya sih gitu. Ya buat teman-teman yang apa sih namanya, mencari motivasi, bisa pakai bukunya Kimchi Confession. Ini novel tapi dia berdasarkan kisah nyata. Biasanya kan novel-novel kan fiksi ya, tapi ini berdasarkan kisah nyata, kisah hidup dia, perjalanan hidup dia. Jadi di sini detail juga sih dijelaskan kan. Waktu itu dia di Korea, kayak dia kakaknya itu pas dia masuk kelas 1 SMA, kakaknya kan kelas 3. Nah, dia dalam setahun dia masih bareng-bareng tuh puasa kan. Pas tahun berikutnya dia sendirian. Nah dia tuh kayaknya merasa jauh dari orang tua. Gimana sih perasaannya nggak pernah berpisah sama orang tua, tiba-tiba di Korea dia harus
mengalami kayak lebaran sendiri, apalagi juga harus beradaptasi lagi. Beradaptasi lagi, terus tentang makanan juga tuh, makanan kan di situ ya banyak yang nggak halal ya, banyak yang nggak halal kan, akhirnya dia kan sering makan itu ya kimchi itu, makanya dia buat jadi kimchi confession. Oh, dari situ. Jadi dia suka makan kimchi itu. Jadi dibuatlah sama dia kimchi confession. Terinspirasi dari kimchi. Berarti novel ini itu masuk ke sastra populer ya Pak? Iya. Nah di sini kan ini termasuk novel baru juga kan, bukan novel yang klasik. Jadi termasuk sastra populer. Terus pesan moral dari novel ini ada nggak? Banyak sih pesan moralnya ya. Pesan moral dari novel ini yaitu yang pertama, pesannya pendidikan itu dapat mengubah kehidupan, bahwa kita harus selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, ya. Terus novel ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan, kegigihan, dan dukungan keluarga untuk mencapai tujuan. Jadi semuanya tuh satu gitu ya. Kalau seandainya emang ada niat, terus kitanya juga gigih, insya Allah pasti cita-cita bakal tercapai gitu. Sebenarnya sih di kisah ini juga ada bukan hampir mirip sih ya, maksudnya bisa diambil lah, ditarik kesimpulannya, kita tuh jangan pernah putus asa gitu ya. Sama seperti kisah hidup saya juga dulu pernah gagal kan. Dulu waktu tahun 2004 itu saya pernah kuliah, terus ngambil yang jadi guru, ngambilnya PAI kan, akhirnya dijodohin sama orang tua kan, akhirnya saya gagal. Dulu tuh saya nggak yakin banget bakal bisa jadi guru, bener-bener putus asa waktu itu ya. Tapi pas saya gagal menikah juga, akhirnya saya kembali ke keluarga, dukungan keluarga juga. Terus kata adik, udah kakak jangan putus asa, kakak kuliah lagi aja, gak ada yang nggak mungkin kalau kuliah. Nah, sama seperti ini, dia kan gigih banget kan ya, keluarganya juga mendukung juga kan ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya. Jadi novel ini mirip ya? Ya maksudnya kalau novel ini diambil kesimpulannya, dukungan keluarga itu benar-benar bisa juga berpengaruh gitu ya untuk kehidupan kita. Saya juga kalau nggak tanpa dukungan keluarga tuh mungkin nggak bisa nih. Untuk sendiri aja gitu, dia kuliah sendiri kayaknya nggak bisa. Kalau ini kan keluarganya mendukung banget kan, kakaknya, ibunya, ayahnya ini sama ibunya sampai datang ke Korea waktu itu kan, sampai benar-benar nganterin si Safira ini untuk bisa bersekolah di situ. Jadi ceritanya jadi dukungan orang tua itu memang penting banget. Iya, tapi berkesatuan juga semuanya, dukungan orang tua, terus kegigihan dia juga, terus kerja keras dia juga, dia kan rajin banget belajarnya, kayak gitu. Jadi bersatu padu lah semuanya. Terima kasih ya Kamelda, pesan yang disampaikan cukup dalam dan berarti, terus juga menginspirasi ya buat adik-adik di luar sana. Oh ya, pesan-pesannya buat adik-adik nih agar mau membaca. Pesan-pesannya mulai membaca ya dari hal kecil, misalnya membaca yang nggak usah berat-berat ya, baca artikel, baca quotes gitu ya, atau baca novel-novel yang tipis-tipis aja dulu. Mulai dari yang kecil dulu aja ya, kecil aja dulu, kayak konten-konten atau artikel macam-macam. Nah, jadi penting banget sih membaca ya. Cuman kalau saya sih membaca hobi juga membaca, tapi kalau membaca yang novel kayak gitu yang setebel kayak gini tuh terus terang emang agak sulit ya membaca. Bukan sulit, agak mager. Tapi karena kita masuk sastra, jadi mau nggak mau harus membaca kayak gitu. Jadi kalau membaca ini sebenarnya banyak dampaknya. Jadi bisa yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, terus apalagi kita cara berkomunikasi juga, kalau seandainya kita membaca, kita juga bisa komunikasinya juga bisa lancar, terus menulisnya juga bisa lancar. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi pesannya jangan malas membaca. Oke teman-teman, mungkin itu tadi bedah novel dari
Kincu Confession dari Kamelda. Buat teman-teman yang mau menambah motivasi buat belajar dan membaca bisa beli novelnya yang ditulis oleh Safiera Putri. Mungkin segitu dulu ya teman-teman beda novel kita kali ini. Sampai jumpa di ngobrol sastra berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.